Ya, halo teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Rayudi di channel otomotif dan elektronik rumah tangga. Thank you banget teman-teman sudah mampir ke channel saya ini ya. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, sesehat-sehatnya, diberikan kelancaran dalam segala aktivitas, dan juga diberikan rezeki yang melimpah. Amin, amin, amin. Teman-teman, di kesempatan kali ini saya mau bahas sedikit mengenai lampu tanda peringatan ya, yaitu lampu tanda peringatan oli ya teman-teman, dimana lampu peringatan ini sering suka diabaikan sopir-sopir ya, yang kadang dicuekin karena ketidakmengertian atau mungkin faktor lain. Padahal sebetulnya lampu ini adalah berperan penting di bagian mesin kita ya teman-teman, dimana kita harus paham bahwa bagaimana cara kerja lampu ini bisa menyala. Terus kalau lampu ini tiba-tiba menyala saat kita berkendara, apa yang mesti kita lakukan? Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin ingin tahu, saya akan memberi penjelasan di sini ya teman-teman, dengan membuat skema yang mudah dimengerti. Kemudian saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa saja yang menyebabkan lampu itu bisa menyala tiba-tiba ya, dan bagaimana cara kerjanya. Jadi teman-teman simak aja di beberapa menit ke depan. Besar harapan saya video ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman sekalian ya. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut, teman-teman mohon untuk mendukung channel ini ya dengan cara menekan tombol subscribe, dan juga jangan lupa menghidupkan notifikasinya. Baik teman-teman, sekarang coba teman-teman lihat gambar berikut ini. Nah, itu adalah gambar indikator lampu oli ya teman-teman, yang di panel ya, dashboard di speedometer kita, atau lampu tanda peringatan. Nah, sekarang saya akan membuat terlebih dahulu ya. Skemanya seperti ini ya teman-teman. Jadi di dalam mesin mobil kita ya, di internal dalam mesin mobil kita itu ada namanya pompa oli ya. Saya akan coba menulis ya, menggambar yang mudah dipahami aja ya teman-teman ya, gambar yang sederhana aja. Jadi saya umpamakan ini pompa oli ya teman-teman, kira-kira. Nah, jadi di pompa oli ini tuh ada gear ya, di sini di dalam, atau ada gigi ya. Nanti di sini dipasang ada giginya. Biasanya dia ada dua, atas menempel ya. Kemudian di sini tuh akan dipakai ini ya, penghubung untuk ada yang kenukan as ya berputarnya, ada juga yang berputar lewat timing belt ya, semacam mobil contohnya Corona Absolute, itu dia langsung dipasang di timing belt ya. Jadi pompa oli itu akan langsung berputar ya teman-teman. Nah, jadi di sini saya tulis aja ya, ini anggap aja pompa oli. Oke, apapun bentuk dan model pompa oli ini, tetap cara kerjanya sama ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada namanya switch oli ya. Jadi saya bikin kotak-kotak aja. Oke ya. Nah, di switch oli ini itu dipasangin dipasang ke ini ya teman-teman, dimasukin, ditempel ke blok mesin. Di sini tuh ada drat ya. Nah, ini biasanya dipasang tidak berjauhan dengan filter oli ya. Oke, nanti dipasang. Kemudian di sini ada dilengkapi dengan satu kabel ya, kabelnya cuma satu. Nah, baru setelah itu di sini tuh ada panel ya, speedometer, panel yang ada di dashboard kita ya. Katakanlah ini panel, di situ ada beberapa lampu tanda peringatan ya, ada gambar aki, handrem. Nah, salah satunya itu kan gambar oli ya teman-teman. Jadi saya tulis begini aja ya. Jadi kalau saya umpamakan ya, jadi ini anggap aja lampu peringatan oli ya teman-teman. Oke, di sini ya ada dipasangin bohlam satu ya, atau lampu bohlam di belakangnya speedometer itu ya. Jadi saya bikin bohlamnya begini aja, kira-kira.
Kemudian di sini pastinya ada kabel, karena lampu ini memerlukan arus aliran listrik ya, atau memerlukan tegangan. Jadi kira-kira begini, anggaplah ini plus, ini min. Nah sekarang cara kerjanya begini ya teman-teman. Jadi pompa oli ini pada saat mesin kita hidupkan, maka dia akan bekerja. Dia akan menyuplai oli ya teman-teman ke semua internal yang ada di dalam mesin mobil kita ya. Kecuali dia tidak memberi suplai oli ke ruang bakar ya. Ruang bakar itu nggak boleh ada oli. Kalau oli masuk situ berarti apa? Ngebul dong berarti ya kan, sudah terjadi bocor, apa ring seher, seal klep dan lain-lain. Jadi dia hanya ada di internal ya, di bawah ya teman-teman. Dari oli kan ditaruh di karter, kemudian dari karter tuh di sini tuh ada filter penyaring pembawa oli. Nanti setelah itu oli akan tersaring lewat filter oli, dan setelah itu dia akan supply ke semua bagian-bagian internal mesin kecuali di ruang bakar. Nah salah satunya itu dia akan memberi tekanan ya teman-teman. Jadi pompa oli itu akan dia bertekanan tinggi ya. Nah maka di sini tuh jalur oli. Jadi seumpamanya saya ibaratkan gini ya, saat mesin hidupkan ya, anggaplah oli ini sudah tersuplai ya ke internal mesin. Nah salah satunya alirannya itu dia masuk ke sini ya teman-teman, ke switch. Nah jadi dengan tekanan tinggi oli itu akan menekan ya switch ini. Di sini tuh ada semacam penghubung ya. Jadi saat ada tekanan oli masuk ke sini, maka di sini tuh penghubungnya terputus ya. Nah yang tadinya di sini dia menjadi satu, maka pada saat dimana ada tekanan oli masuk, maka di sini terputus. Maksudnya gini ya teman-teman. Jadi ini kan ada kabel satu di sini ya, di belakang untuk switch olinya ya. Nah itu hubungannya gini ya teman-teman, dia langsung masuk ke min. Nah ini min ini disuplai untuk ini ya, arus tegangan listrik ini diberikan untuk lampu yang ada di indikator lampu peringatan oli. Nah ini sudah jadi min, maksudnya sudah jadi ground aki min gini ya teman-teman. Nah karena kenapa, bodinya dia ini kan sudah terpasang di apa, di blok mesin ya kan. Blok mesin sudah ada arus listrik min kan. Maka pada saat dimana mesin kita belum hidupkan, masih posisi kunci kontak IGD ya lewat ACC ya, maka pada saat posisi di sini, nah lampu panel itu semua akan menyala saat dimana mesin belum kita hidupkan ya. Nah berarti aliran listrik ini masih terhubung, maka nyalalah si lampu peringatan tanda oli ini. Nah dimana saat mesin kita hidupkan, pompa oli ini bekerja memberi tekanan ke switch oli ini, maka di sini terjadi putus. Maka aliran listrik yang tadinya di sini nyambung ke sini hilang. Nah, berarti kan lampu yang di sini kehilangan arus negatif ya. Nggak ada arus negatif, hanya ada plus, maka lampu ini segera mati. Nah, ini pada mobil umumnya ya teman-teman. Terutama mobil-mobil lama ya, sistem cara kerja indikator oli seperti ini ya teman-teman. Ini untuk cara kerjanya di awal saya kasih tahu sama teman-teman kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman mengalami gangguan ya, misalnya lampu indikator oli ini tidak menyala di mobil kita ya, teman-teman boleh lakukan cara-caranya itu dengan cara kita mengecek switch ini ya, karena terkadang switch ini yang bermasalah. Jadi cara mengeceknya cukup mudah aja. Kita masukin posisi kunci kontak kita di sini ya, di IGD ini menuju starter ya. Sebelum starter, habis ACC, IGD, kemudian starter kan. Nah, terus kabel di sini kita cabut. Ini ada soket di sini di belakang. Cabut, kemudian kabel ini kita adu ke ground atau ke negatif aki. Ya, ke min atau ke bodinya dia nih. Nah, apabila ini lampu menyala pada saat ini diadu ke sini kabel ini, berarti kesimpulannya switch ini yang rusak. Jika itu kalau mengalami permasalahan dengan lampu indikator oli ini tidak menyala di panel. Ya, bisa ini. Bisa juga disebabkan karena bohlam di sini putus karena dengan berjalannya waktu mobil mungkin sudah tua ya, atau bisa juga dia kendor ya, atau mungkin ada permasalahan di arus plus ini ya, bisa jadi ya. Itu berhubungan dengan box sikring, cari di box sikringnya. Nah bisa juga karena disebabkan karena soket kabel yang bermasalah.
Itu kalau misalnya dia sini tidak menyala ya. Nah, sekarang yang saya mau sampaikan inti permasalahannya di sini ya teman-teman, yang mesti kita betul-betul harus tahu ya, jangan sampai kita abaikan. Nah, ketika kita memahami cara kerjanya dengan sederhana seperti ini, maka sekarang timbul pertanyaannya begini ya kira-kira ya teman-teman. Misalnya kita pada saat mengendarai mobil ya, apakah dalam kecepatan tinggi atau rendah. Nah, lampu ini kan harusnya mati pada saat mesin hidup ya dong. Sudah tahu cara kerjanya kan, kurang lebih begitu ya. Nah, tiba-tiba pada saat kita mengendarai mobil, apa dalam kecepatan tinggi atau rendah, lampu ini mulai berkedip. Maksudnya gini, kadang dia mulai ada nyala kemudian mati ya kan, nyala terus mati. Nah, terus lama-lama nyala terus, manteng nggak mati-mati ya kan. Nah, teman-teman perlu waspada ya. Ada beberapa hal yang menyebabkan lampu indikator ini menyala ya, dengan seperti tadi ya, berkedip, mati, kemudian nyala terus. Nah, bisa permasalahannya ya itu karena memang switch ini bermasalah ya, atau bisa juga karena pompa oli ini bermasalah karena tidak bisa memberi tekanan yang maksimal ya, atau bisa juga itu ada terjadi kebocoran oli. Apakah itu di selang? Kalau mobil-mobil diesel itu bisa terjadi bocor di selang ya teman-teman ya. Ataukah memang kapasitas oli kita di dalam bak mesin di karter itu cuma sedikit? Kan begini ya. Nah, anggaplah ini karter ya teman-teman. Jadi di sini tuh misalnya terendam oli ya semua ya. Nah, tapi oli itu udah nggak nyampe ke sini, nggak nyampe ke filternya si pompa oli ini, sehingga suplai oli yang masuk ke sini itu tidak semaksimal mungkin ya, tekor maksudnya gitu. Nah, ini bisa berkemungkinan juga. Jadi teman-teman sebetulnya kalau mobil-mobil lama apalagi ya, harus rajin-rajin mengecek oli pada saat mesin dingin. Nah, kemudian kalau misalnya hal itu terjadi ya teman-teman, betul-betul harus segera mengambil tindakan dengan cara kita memberhentikan mobil kita ya sesegera mungkin ya. Karena kenapa? Kalau lampu ini sudah mulai berkedip ya, jadi ini tidak lazim ya tiba-tiba ya, biasanya kan normal-normal aja, tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba hal itu terjadi, kenapa teman-teman harus mengambil cara seperti itu? Itu kita untuk memastikan bahwa di mesin mobil kita itu tidak ada terjadi kebocoran oli. Sebab kalau memang oli di mesin mobil kita ini bocor ya, berkurang ya teman-teman, otomatis kan kapasitas atau sisa oli yang di ruang bak oli ini, di karter ini ya, kan berkurang, maka tekor dong ya kan. Nah, ketika ini kita biarkan, oli ini sudah tidak lagi menyuplai ya, switch ini sudah tidak lagi dapat tekanan, maka yang terjadi apa ya teman-teman, itu bisa menyebabkan kerusakan pada satu ya, kruk as. Nah, ini kruk as ini hubungannya dengan apa teman-teman? Dengan metal ya, terutama metal jalan. Nah, ini yang kadang tidak dipahami ya teman-teman. Bagi sebagian orang kadang tidak memahami hal ini. Padahal kalau misalnya kita segera menepi ya, kita menghindari terjadi kerusakan di sini teman-teman. Ya, kalau kita hajar terus, karena memang betul kalau kita temukan ya memang benar bahwa oli ini memang udah nggak ada atau memang bocor ya kan, kita harus segera ambil tindakan. Ya, paling enggak kalau memang rumah kita masih jauh dari lokasi ya kan, apakah kita menderek atau mungkin kita bisa memperbaiki di esok harinya, bisa menitip mobil ya di situ kalau memang tempat itu aman. Nah, intinya kita harus perbaiki dulu nih kebocoran olinya sesegera mungkin ya. Karena kalau kita tidak memperbaiki, kita bawa mobil kita terus pulang ke rumah ya, risikonya di sini ya teman-teman. Kalau sampai metal ini rusak atau metal ini pecah, sangat berkemungkinan terjadi kerusakan juga di krek as. Kenapa? Karena krek as ini tuh sudah memukul ya, memukul si metal, karena metal dalam kondisi sudah habis ya, akhirnya terjadi timbul bunyi yang keras ya, besi seperti beradu besi. Nah, jadi kita mau nggak hanya ganti metal aja. Kalau memang di sini sampai terjadi kerusakan parah, berarti kita harus segera turunin mesin mobil kita. Nah, teman-teman bayangkan ya, hanya karena terjadi bocor mungkin di selang
ya kan, terus kita abaikan, kita biarkan ya, hanya diselang, disil-sil gitu misalnya ya, ada terjadi kebocoran, kita abaikan, kita cuekin sehingga kita tidak memeriksakan oli yang ada di bak starter ini yang terjadi teman-teman ya. Yang kedua, bisa juga terjadi kerusakan pada noken as ya kan. Yang ketiga, bisa terjadi kerusakan pada stang seher. Nah, dan ada beberapa hal lainnya. Nah teman-teman, jadi di video ini saya memberi penjelasan kepada teman-teman ya, karena saya sering menemui kasus begini di bengkel ya, karena sopirnya cuekin, bocor biarin aja, dipaksa tanggung sampai rumah, akhirnya terjadi begitu. Kita cuma bisa mengganti selang atau seal ya, beberapa rupiah saja, misalnya cuma 100.000 misalnya gitu kan, kita membelanjakan. Bayangkan kalau sampai harus turun mesin begini, berapa uang yang mesti kita keluarkan? Teman-teman boleh jawab sendiri ya kan teman-teman. Nah, jadi di video kali ini saya hanya ingin mengingatkan kepada teman-teman ya, penjelasan ini mungkin tidak terlalu sempurna, tapi paling tidak garis besarnya teman-teman udah paham, sudah mengerti ya teman-teman. Kalaupun ada perbedaan tentang soal switch dan pompa oli atau indikator kabel ya, itu tidak jadi masalah. Paling tidak kita paham cara kerjanya, bahwa lampu indikator oli ini ketergantungannya dari pompa oli ini. Kemudian ini juga yang memberi sinyal atau berita ke sini ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan biarkan ketika lampu ini tidak menyala, indikator lampu peringatan ini, tanda ini tidak menyala, jangan biarkan ya, harus segera diperbaiki teman-teman. Nah teman-teman, jadi itu aja video saya kali ini. Semoga penjelasan ini bisa menambah lagi teman-teman sedikit wawasan, terutama bagi yang masih awam ya, atau masih pemula. Nah teman-teman boleh subscribe channel saya dan ikuti video-video saya. Yang jelas kita selalu di sini berbagi tutorial video yang bermanfaat ya teman-teman. Dan semoga teman-teman bisa suka dengan video ini, dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Thank you sudah menonton. Salam sukses dari saya, Rayudi Channel. Sampai kita ketemu di video berikutnya. Bye.